Sekarang poin C. Saya di sini membicarakan pendeta-pendeta yang menjadi YouTuber. Dan menjadi YouTuber ini dalam arti mereka betul-betul cari duit dari khotbah-khotbah yang dimasukkan ke YouTube. Saudara, masa pandemi COVID-19 ini ya, sebetulnya memang membawa keuntungan yang luar biasa dalam dunia rohani. Karena orang-orang dari gereja-gereja yang sesat bisa mendengar khotbah dari pendeta-pendeta yang benar, lalu mereka sadar kesesatan gerejanya dan mereka tidak mau lagi sama gerejanya. Juga karena orang yang gembar-gembor dengan kesembuhan ilahi dan sebagainya tidak bisa menyembuhkan COVID-19, bahkan mereka sendiri vaksin dan pakai masker dan sebagainya, mereka sendiri terkena COVID bahkan, maka orang tahu sudah sebetulnya, kalau tidak bodoh orang tahu. Penyembuh-penyembuh itu yang gembar-gembor bisa sembuhkan segala sesuatu dalam nama Yesus dan sebagainya, itu omong kosong. Jadi ini keuntungan dari pandemi COVID-19. Tetapi saudara, pandemi itu juga membawa kerugian atau bencana. Dalam bentuk apa saudara? Karena pendeta-pendeta ini memasukkan khotbah-khotbahnya ke YouTube. Dan pada waktu mereka memasukkan khotbah-khotbah ke YouTube itu mereka mendapat duit dari YouTube. Karena dalam khotbah-khotbah itu ada iklan-iklan yang dimasukkan oleh YouTube ke khotbah-khotbah itu. Dan iklan-iklan itu memberikan para YouTuber ini duit. Ini sebetulnya kalau cuma seperti ini tidak masalah. Cuma masalahnya lalu terjadi. Kenapa? Uang itu memang berbahaya. Karena setelah dapat uang, mungkin katakanlah mula-mula dapat 500.000 gitu ya, 1 bulan. Dapat uang 100.000 lumayan enak ya. Tapi ini bahayanya uang. Dapat 500.000 tidak akan puas. Hampir selalu pendeta itu lalu ingin uang lebih banyak lagi. Dan akhirnya pendeta-pendeta yang tadinya benar, atau kelihatan benar, sekarang betul-betul menjadi YouTuber. Dan dia masukkan seadanya khotbah, tidak peduli isinya bagus atau buruk. Berikan tema-tema yang bombastis, kalau perlu khotbah-khotbah yang kurang ajar. Cuplik khotbah orang, tabrak-tabrak, tidak karu-karuan. Karena khotbah itu cuplik out of context. Akhirnya jadi tidak cocok dengan maksud asli dari pengkhotbahnya. Dan YouTuber ini senang debat. Ingat ya, YouTuber senang debat, tidak berarti setiap yang senang debat itu YouTuber. Saya senang debat, tapi saya bukan YouTuber. Saya seringkali tidak mau debat dengan seseorang karena saya tahu dia YouTuber. Mereka senang debat karena apa? Mereka tahu kalau debat yang nonton tuh banyak. Banyak orang senang debat. Jadi terus saling maki-makian disengaja supaya orang ramai lihat dan mereka dapat duit banyak. Ada pendeta-pendeta yang tadinya memang tidak benar, lalu menjadi YouTuber tetap tidak benar, makin tidak benar. Tapi ada yang tadinya kelihatannya benar setidaknya, lalu menjadi YouTuber dan ini menjadi tidak benar. Apakah ini sudah nabi palsu? Bisa ya, bisa tidak. Tapi setidaknya menjurus ke arah nabi palsu. Dan ini sesuatu yang betul-betul menyedihkan. Kalau ada nabi asli, diiming-iming duit oleh setan, lalu dia menjadi YouTuber, dan menjadi YouTuber itu bukan lagi melayani Tuhan. Duit tujuannya, dia menjadi hamba mamon, bukan hamba Tuhan.
Memang saya juga memasukkan khotbah-khotbah saya ke YouTube, saudara. Tapi saya bukan YouTuber. Bedanya apa? Saya menekankan di tempat pertama di atas segala-galanya. Isi khotbah saya. Dan saya tidak peduli apakah nanti yang menonton sedikit atau banyak. Saya tahu, saudara, khotbah eksposisi itu jarang orang mau. Aneh sebetulnya, karena itu sebetulnya yang paling penting. Tapi setan mungkin bekerja demikian rupa sehingga orang yang senang eksposisi yang saya lakukan seperti begini paling jarang. Oke, saya tahu, tapi saya tetap memberikan khotbah eksposisi. Yang nonton sedikit saya tidak peduli. Saya tekankan kebenarannya dan isinya itu penting. Perkara orang tidak mau nonton karena dia anggap tidak penting, ya sak sukanya lah. Tapi tugas saya sebagai pendeta dan gembala memberikan Injil, memberikan ajaran sebagus mungkin yang saya anggap betul-betul bisa membangun iman orang. Dan juga beda, ini perlu dipikirkan ya, saya tidak mau ada iklan di tengah-tengah khotbah saya. Kalau ada, beritahu saya. Karena kadang-kadang sama YouTube dimasukkan di tengah-tengah, padahal kami sudah mengeset. Ya, jadi hal itu memang bisa di-set. Mau iklan di mana? Mau di depan? Mau di akhir? Di depan dan di akhir? Atau di tengah-tengah juga? Bisa di-set. Dan saya minta Chandra, jemaat saya mengupload khotbah saya ke YouTube itu, untuk mengeset sehingga hanya ada iklan di awal dan akhir dari khotbah, sehingga bagi penonton waktu mengikuti khotbah saya tidak ada gangguan. Sedang khotbah tahu-tahu ada iklan, ini gangguan, saudara. Kalau saya khotbah sama saja ada orang yang tahu-tahu ribut, saya naik darah, saudara. Ini gangguan khotbah. Nah, tapi orang-orang yang YouTuber ini sengaja masukkan di tengah-tengah karena makin banyak iklan, makin banyak duit. Jadi lihat saja khotbah-khotbahnya pendeta siapapun, termasuk yang saudara senangi. Belajarlah menilai secara fair. Kalau ada iklan di tengah-tengah, dia YouTuber. Itu bisa di-set. Jangan percaya omong kosong bahwa itu tidak bisa di-set. Kenyataannya khotbah kami itu semua di-set, tidak ada iklan di tengah-tengah. Di awal dan atau di akhir. Dapat uangnya masih lebih sedikit. Karena makin banyak iklan, makin banyak uang. Makin sedikit uang. Saya tidak peduli, itu bukan tujuan saya. Dan saya tidak tahu orang-orang itu kadang-kadang dengan cara apa ya, bisa dapat viewers begitu banyak, itu saya tidak ngerti. Khotbahnya tidak karu-karuan, tapi banyak yang nonton. Mungkin karena tema bombastis yang mereka berikan. Saya tidak mau memberikan tema bombastis kalau itu tidak sesuai dengan isinya. Kalau sesuai ya tidak apa-apa. Sekali tema bombastis sudah tidak sesuai dengan isinya, juga itu tema tidak berguna juga, isinya tidak berguna sama sekali. Saya tidak akan mau khotbah seperti itu. Nah, mungkin sudah pertanyakan bagaimana dalam YouTube saya masuk video tentang Maxi dan Mini, dua anjing puh saya, itu saya masukkan YouTube. Kalau itu, saudara, memang saya tidak ada maksud untuk ngajar. Dan tidak menyita waktu saya apapun. Cuma anjingnya sedang lucu, saya video untuk hiburan saja, karena anjing itu bagi saya memang lucu sekali. Modelnya banyol banget dua anjing itu. Tingkah lakunya juga, jadi seringkali saya video, saya masukkan. Ya, anggap saja untuk hiburan orang-orang, bukan untuk ngajar apapun. Saya juga kepingin buat video tentang saya makan durian di Malaysia gitu ya. Saya kalau ke luar negeri tidak pernah pergi ke tempat lain, maunya ke Malaysia saja karena saya pergi luar negeri hanya untuk makan durian. Cuma sekarang karena pandemi tidak bisa. Kepingin sebetulnya buat video tentang makan durian, tapi repotnya ya. Kalau sudah makan durian itu tidak ada yang mau syuting videonya. Semua sibuk makan.
Tapi poin saya, saudara, tidak ada masalah dengan video-video seperti ini. Ini memang kan bukan pengajaran. Jadi kalau ada pendeta-pendeta lain jalan-jalan keluar kota, keluar negeri, lalu buat video, memasukkan ke YouTube, itu bukan masalah bagi saya. Atau dia ikut satu pesta, lalu dia buat video, masukkan YouTube, tidak masalah. Yang saya tekankan adalah video-video yang sifatnya rohani atau pengajaran. Nah, pendeta yang jadi YouTuber, tidak peduli dengan konten atau isi khotbahnya. Mungkin kadang-kadang ada yang bagus isinya, tapi ada yang tidak karu-karuan isinya, konyol, tetap dimasukkan sebanyak mungkin, pokoknya dapat duit banyak. Jadi yang penting bagi dia temanya bombastis, temanya disenangi orang, karena tujuannya memang bukan mendidik atau mengajar firman kepada siapapun, tujuannya uang dari YouTube. Mereka membuat video sebanyak mereka bisa, tidak peduli isinya bagaimana, dan mereka memang tidak mengadakan persiapan untuk khotbah itu. Saya seorang pengkhotbah, saya bisa melihat, saudara, orang itu persiapan atau tidak persiapan, saya bisa melihat. Orang berdebat, mereka persiapan atau tidak persiapan, saya bisa melihat. Dan saya banyak melihat orang yang debat tidak persiapan apa-apa. Mereka hanya perlu pokoknya khotbahnya dimasukkan YouTube, banyak yang nonton. Perkara debatnya kalah ya tidak apa-apa. Nah, ini kan malu-maluin. Apalagi ngaku reform lalu debat tanpa persiapan. Kan lucu. Atau persiapannya minim sekali. Saya tidak mau kalau debat, saudara. Kalau debat saya persiapan mati-matian. Baru saya mau debat. Saya mempertahankan suatu ajaran dan menghancurkan ajaran lain. Itu penting. Ini hal penting dalam dunia rohani. Saya tidak mau kalah. Bukan urusan egonya menang kalah. Bukan urusan itu. Tapi demi ajaran, demi kebenaran. Kebenarannya harus menang. Jadi ada apa saya buat video banyak. Lalu isinya kadangan. Sekarang ini video saya ya boleh dikatakan cuma dari khotbah dan kadang-kadang dari khotbah ada bagian yang saya potong, saya masukkan tersendiri karena saya mau itu ya saya nggak penting saya masukkan tersendiri. Waktu saya nggak ada. Karena saya mau persiapan itu selalu sesempurna mungkin. Baru saya khotbah. Tapi kalau YouTuber, dia buat sebanyak dia bisa. Kalau bisa berpuluh-puluh dalam satu minggu, atau beratus-ratus dalam satu bulan, ya lebih bagus lagi, dapat duit lebih banyak. Dan orang-orang fans dari para YouTuber itu cukup bodoh untuk mau nonton seadanya video yang dikeluarkan oleh orang itu. Membuat mereka makin ugal-ugalan di dalam membuat video yang sama sekali tidak ada isinya. Juga, ini yang tadi sudah saya katakan, mereka memasukkan iklan di tengah-tengah khotbah. Dan dengan demikian secara menjengkelkan, mengganggu penonton khotbahnya sendiri. Hanya untuk mendapatkan uang lebih banyak. Jadi beda, saudara ya. Saya juga masukkan khotbah saya ke YouTube. Tapi saya bukan YouTuber. Uang bukan tujuan saya. Dan kalau saudara mau tahu kami dapat uang berapa, sangat sedikit. Karena viewersnya juga cuma sedikit. Jadi mungkin sekitar 6 bulan dapat 1,6 juta gitu ya. Dan itu pun kalau dapat 1,6 juta saya bagi 3. Sepertiga untuk saya, sepertiga untuk gereja, sepertiga untuk saudara Chandra yang mengupload khotbah itu. Dari cara saya membagi sudah kelihatan, bukan duit tujuan saya kok. Kalau duit tujuan saya tak ambil semua, atau tak ambil sebagian besar. Yang lain bagi sedikit-sedikit saja. Gereja kan sebetulnya butuh 10%. Cok. Saya kasih sepertiga. Sepertiga gereja, sepertiga Chandra, sepertiga saya.
Ya saudara, saya himbau para pendeta yang saya bicarakan sebagai YouTuber ini untuk merenung, untuk introspeksi. Bukan tujuan saya untuk benci saudara atau apapun. Saya sedih dengan kasus-kasus terjadi seperti ini. Termasuk yang masuk menjadi YouTuber rekan-rekan saya. Yang dulunya dekat dengan saya. Jadi saya himbau saudara untuk merenung. Tuhan panggil aku jadi pendeta. Atau jadi YouTuber. Tuhan panggil aku untuk mengajar firman Tuhan yang dengan sebaik mungkin. Atau asal-asalan, asal dapat duit banyak. Pernah mikirkan atau introspeksi seperti ini? Lalu tanyakan lagi, apakah aku makin lama makin mirip dengan Yudas Iskariot yang menjual gurunya dengan harga hanya 30 keping perak? Pikirkan, kalau saudara seorang YouTuber yang tujuannya memang uang, apa bedanya saudara dengan Yudas? Bedanya cuma saudara dapat duit lebih banyak dari Yudas. 30 keping perak itu sedikit sekali. Uang itu berbahaya, saudara. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 11 ini, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. Saya kira kata ibadah ini sebetulnya kesalehan mestinya ya. Bukan ibadah yang salah terjemahan. Dan rasa cukup ini rasa puas. Beda rasa cukup dan rasa puas. Puas itu positif, cukup itu cuma ya levelnya di bawahnya puas. Itu memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan pakaian cukuplah. Pokoknya kebutuhan dasar itu, makanan pakaian itu mewakili semua ya. Rumah, biarpun rumahnya itu kontrak, enggak apa-apa, pokoknya ada. Saya tidak tinggal di kolong jembatan. Cukuplah. Pendidikan untuk anak tentu termasuk, anak enggak bisa sekolah kan enggak lucu. Ya, tapi kalau sekarang ya sekolahnya online, tapi pokoknya sekolah, sudah. Jadi saudara, pokoknya kebutuhan dasar, bukan makanan pakaian tok, tapi semua kebutuhan dasar ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Baca di sini. Dan menjadi YouTuber gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ini kata-kata saya tentang pendeta yang jadi YouTuber. Bertobatlah, kembalilah ke dalam jalan yang benar. Cinta uang itu atau menjadikan saudara nabi palsu, atau mengarahkan saudara menjadi nabi palsu, kecuali saudara bertobat.